Halo semuanya, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Waiting for the Barbarians yang tayang serentak pada hari Jumat bulan Agustus tahun 2020 di seluruh dunia. Di film ini, Johnny Depp beradu akting dengan Robert Pattinson selain bintang Pirates of the Caribbean dan pemeran Edward Cullen dalam film Twilight. Berlatar belakang peristiwa pada abad 19 di wilayah Asia, film Waiting for the Barbarians membuat cerita mengenai gambaran imperialisme dan kolonialisme yang mengubah kehidupan manusia. Johnny Depp berperan sebagai polisi kejam yang bertugas menyelesaikan pemberontakan dengan cara-cara keras, seperti menggunakan penyiksaan di setiap interogasinya. Dia ditemani Robert Pattinson yang berperan sebagai seorang polisi junior yang selalu membayanginya. Secara garis besar, Waiting for the Barbarians menceritakan kisah saat seorang hakim yang bekerja di pos terdepan mulai mempertanyakan kesetiaannya kepada penguasa. Sejak para petugas keamanan negara yang dipimpin oleh Depp datang. Di wilayah yang tak disebutkan namanya, dengan karakteristik geografis seperti Asia dan Timur Tengah, seorang hakim pemerintah kolonial bertugas mengawasi penduduk lokal yang multi-etnis. Dia semula tak kesulitan menjalankan tugasnya. Nah, kita langsung saja mulai filmnya. Film diawali dengan datangnya seorang kepala polisi dengan beberapa pengawalnya menggunakan kereta kuda yang bertujuan untuk memeriksa pos keamanan yang berada di perbatasan. Kita sebut saja dia dengan nama Kolonel Joel. Pos keamanan tersebut dipimpin oleh seorang hakim yang bernama Mark. Terlihat di situasi di pos keamanan tersebut sangat damai dan normal. Para penduduk pun sangat menghargai kepada kepala hakim tersebut. Kepala hakim menceritakan beberapa hal tentang situasi dan kondisi di dalam pos keamanan tersebut kepada Kolonel Joel. Maksud dan tujuan Kolonel Joel datang ke pos tersebut adalah untuk menanyakan tentang kaum pribumi yang dianggap pemerintah sebagai musuh dan pemberontak. Diperlihatkan ada 2 orang tahanan yang ditangkap karena telah mencuri hewan ternak. Kolonel Joel pun menginterogasi mereka dengan sangat kejam dan mengakibatkan seorang di antara mereka tewas. Dan keesokan harinya, Kolonel Joel membawa tahanan kaum barbar tersebut untuk dijadikan penunjuk jalan terhadap klan suku pemberontak yang masih berkeliaran. Namun, kepala hakim tidak setuju dengan keputusan Kolonel Joel tersebut, hingga ia pun terus memberikan saran agar tidak mengganggu kaum pribumi. Namun, Kolonel Joel tidak menghiraukannya, lalu dia pun dengan pasukannya pergi keluar dari pos pertahanan tersebut untuk mencari para kaum barbar yang masih berkeliaran. Di malam hari, Kolonel Joel datang kembali ke dalam pos perbatasan dengan membawa para suku pemberontak dan dijadikan tahanan. Hal tersebut membuat kepala hakim sangat terpukul atas apa yang telah terjadi. Setelah mendapatkan banyak tahanan dan informasi yang diterima Kolonel Joel, dia memutuskan pergi dari tempat tersebut menuju pos perbatasan lainnya. Setelah Kolonel Joel pergi, terlihat para tahanan yang penuh bekas luka dan penyiksaan yang mereka dapatkan. Dikarenakan kepala hakim tidak tahan dengan apa yang telah terjadi, dia menyuruh anak buahnya untuk membebaskan para tahanan tersebut. Musim dingin telah tiba, dan ternyata ada 1 orang tahanan yang tidak bisa meninggalkan tempat tersebut, membuat kepala hakim merasa kasihan dan mengajak orang tersebut
datang ke rumahnya. Terlihat dia tidak bisa berjalan dan matanya hampir buta, disebabkan karena penyiksaan yang telah dilakukan oleh Kolonel Joel dan para pengikutnya. Orang tersebut adalah seorang perempuan dari suku asli yang bernama Gana. Kepala hakim berusaha merawatnya serta membersihkan luka-luka yang ada di kakinya dan di seluruh tubuhnya. Dikarenakan kasihan, kepala hakim menanyakan penyiksaan apa saja yang telah ia alami. Namun Gana tak mengatakan apapun, ia hanya bisa menangis. Di suatu hari, karena kepala hakim terus menanyakan tentang penyiksaan, lalu Gana pun memperlihatkan bekas luka yang sangat besar di punggungnya. Terlihat kepala hakim sangat sedih melihat hal tersebut. Merasa kasihan dan dengan perasaan berat hati, sang hakim pun membawa Gana untuk pergi dari tempat itu menuju kampung halamannya untuk bertemu keluarganya yang masih tersisa. Perjalanan tersebut sangatlah panjang, hingga melebihi batas perjalanan yang pernah kepala hakim lalui. Di suatu pagi, datanglah badai pasir yang mengakibatkan barang-barang mereka menghilang dan para kuda pun kabur berlarian. Setelah badai pasir yang telah menimpa mereka menghilang, tersisalah 3 ekor kuda mereka saja, yang mengakibatkan perjalanan mereka menjadi semakin sulit dan berat. Perjalanan yang cukup panjang mereka lalui. Akhirnya, mereka pun bertemu dengan penduduk asli di sana. Terlihat para penduduk asli tersebut sangat waspada dan mengarahkan anak panah terhadap rombongan kepala hakim tersebut. Kepala hakim pun mengajak bernegosiasi kepada mereka dan menceritakan apa saja maksud dan tujuan yang membuat mereka datang ke tempat ini. Disinilah pertemuan terakhir kepala hakim dengan seorang gadis yang bernama Gana. Setelah mengantarkan perempuan tersebut kepada sukunya, kepala hakim dan pengawalnya menuju kembali ke dalam pos pertahanan. Setibanya di pos pertahanan, kepala hakim dituduh menjadi seorang pengkhianat dikarenakan telah menemui suku asli tanpa meminta izin terlebih dahulu untuk meninggalkan pos pertahanan. Ia pun dimasukkan ke dalam sel penjara. Tak berapa lama, datanglah para prajurit yang membawa para pemberontak ke dalam pos tahanan. Diperlihatkan mereka diikat satu dengan yang lainnya dengan cara yang tidak manusiawi dan tidak berperasaan. Kemudian, para tahanan pun disiksa serta dijadikan bahan tontonan bagi penduduk yang ada di sana. Situasi pos tersebut menjadi mengerikan, jauh berbeda dari sebelumnya. Kepala hakim yang membela para tahanan tidak luput dari penyiksaan yang diberikan oleh sang kolonel. Pukulan demi pukulan dia terima hingga membuat dia tidak sadarkan diri. Tidak berhenti sampai situ. Setelah kepala hakim kembali sadarkan diri, dia dibawa untuk diinterogasi dan diberikan hukuman. Pada akhirnya, dia pun digantung dengan tangan terikat dan dipaksa memakai pakaian wanita yang membuat dirinya menjadi bahan tertawaan. Setelah cukup lama menjalani masa hukuman, kepala hakim menjadi seorang pria tua yang berkeliaran di jalanan. Untung saja ada seorang teman wanitanya yang dengan sukarela memberikan makanannya kepada kepala hakim tersebut. Kemudian dari kejauhan terlihat ada seekor kuda membawa seorang pasukan yang datang ke dalam pos pertahanan tersebut. Diperlihatkan kolonel yang masih muda yang menjaga pos pertahanan tersebut sedang bermain kartu bersama teman-temannya. Dan di saat kepala hakim berjalan kaki di depan sang kolonel,
Sang kolonel muda tersebut memanggil dirinya dan mengolok-olok dirinya. Dengan sedikit pembelaan, sang hakim pun menasehati kolonel muda tersebut. Karena tak terima, kolonel muda itu pun mengusir hakim untuk pergi dari pos pertahanan itu. Kemudian datanglah seekor kuda tadi ke dalam pos tersebut. Terlihat prajurit yang menaiki kuda sudah mati dengan isi kepalanya telah menghilang. Karena merasa takut, kolonel itu pun memilih pergi dari pos tersebut. Tanpa belas kasihan sedikit pun, kolonel dan para prajuritnya sebelum meninggalkan pos keamanan, mereka terlebih dahulu menjarah makanan dan membawa para gadis yang ada di sana. Dengan sekejap, tempat itu pun menjadi tempat yang berantakan dan tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Yang tersisa hanyalah sebagian kecil orang yang memilih untuk tetap tinggal. Pada malam hari, prajurit yang bersama Kolonel Joel datang. Mereka hanya menjarah makanan yang masih tersisa di sana. Dan terlihat sang kolonel dengan wajah penuh ketakutan hingga tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Dan dia pun bergegas pergi untuk menyelamatkan dirinya. Akhirnya, penjelasan film ini telah selesai. Dan hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya yaitu janganlah memulai peperangan atau permusuhan. Dan juga hal yang bisa kita ambil dari peran sang hakim ialah dia lebih memilih berdamai dengan segala hal dan sangat tidak setuju dengan segala hal tentang kekerasan. Yang saya suka dari film ini adalah sinematografinya yang bagus banget. Walaupun kita tidak diperlihatkan adegan yang menyajikan pertumpahan darah, kita akan dibawa untuk menggambarkan bahwa sebuah peperangan tidak memiliki sisi baiknya sama sekali, dan itu adalah salah satu hal yang harus kita hindari. Buat kalian yang ingin memberikan saran dan masukan, silahkan tulis di dalam komentar. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Sampai bertemu lagi dan see you next video.